Stellar Transformations, episode 352. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Waktu terus berjalan. Dalam sekejap mata, 40 tahun telah berlalu. Di sebuah planet terpencil yang tidak jauh dari bintang kediaman kebajikan. Planet itu sangat panas, bahkan tanahnya pun terbelah karena panasnya. Namun, saat ini, lebih dari 100 orang berkumpul di planet ini. Senyum terpancar di wajah setiap orang yang berkumpul di sini. Mereka mengobrol satu sama lain dengan penuh semangat. Suhu yang sangat panas sama sekali tidak memengaruhi mereka. Ayahanda Raja, kali ini, Yu kecil akan menjalani kesengsaraan ilahi bersama Hou Fei dan He Yu. Bukankah ini gegabah? Qin Feng saat ini bersama Qin De. Bahkan sekarang, Qin Feng masih merasa sedikit gugup tentang kesengsaraan ilahi Qin Yu. Qin De tersenyum tipis dan berkata, "Aku cukup yakin bahwa Yuer tidak akan gegabah mencoba sesuatu di luar kemampuannya. Untuk berani melakukan hal seperti itu, dia pasti memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Qin De, kau telah melahirkan seorang putra yang sangat baik." Sebuah suara jernih terdengar dari samping. Xuanxi yang mengenakan jaket kain kasa berwarna hijau giok masuk. Qin De dan Qin Feng sama-sama bingung. Selama bertahun-tahun ini, mereka telah bertemu kaisar mistik tidak kurang dari 100 kali. Dalam semua kesempatan itu, dia biasanya mengenakan warna merah muda, ungu, atau putih. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya mengenakan jaket kain kasa berwarna hijau giok. Qin De tersenyum dan bertanya, "Yang mulia kaisar mistik, pakaian yang Anda kenakan hari ini, belum pernah kami lihat Anda kenakan sebelumnya." Mengenakan jaket berwarna hijau giok namun tetap memiliki postur tubuh seorang wanita. "Aku pernah memakainya sebelumnya. Hanya saja, sudah sangat lama sejak terakhir kali aku memakainya." Qin De, kakak Qin Yu benar-benar berani menghadapi kesengsaraan ilahi bersama dua orang lainnya sekaligus. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah alam abadi, iblis, dan setan. Kata Xuanxi sambil tersenyum. Qin De menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela napas, "Yuer bersikeras melakukan itu. Bahkan bujukanku pun sia-sia. Saudara Qin, kau tidak perlu khawatir tentang Yu kecil." Feng Yuzi dan istrinya, Lian Yu, juga masuk bersama. Xuanxi tiba-tiba mengerutkan kening saat melirik lebih dari 80 orang di kejauhan. Dia menjadi bingung. Siapa sebenarnya 80 orang lebih itu? Bagaimana mungkin ada lebih dari 80 ahli tingkat kaisar? Terlebih lagi, aku hampir tidak bisa mengenali wujud asli mereka sama sekali. Ke-80 lebih orang itu tepatnya adalah 80 lebih binatang iblis yang berasal dari berbagai ruang kosmik dan telah diselamatkan oleh Qin Yu sebelumnya. Sebenarnya, sejak lebih dari 80 orang ini dengan sukarela menjadi binatang spiritual dari Atlas 10.000 binatang, mereka belum pernah sekalipun memasuki Atlas 10.000 binatang. Itu karena terlalu sulit untuk membuka lapisan ketiga Atlas 10.000 binatang. Karena itu, mereka tetap berada di luar sini, hidup bersama klan Qin. Prinsipnya sama seperti bagaimana Kaisar Abadini yang berhasil membuat Yeku dan Wu Lan berada di luar Atlas 10.000 binatang setelah kematiannya. Saudara Qin, 80 lebih orang ini, sepertinya aku belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Tanya Xuanxi dengan bingung. Qin Feng malah menjawab, "Yang mulia Xuanxi, mereka adalah penjaga suci klan Qin kami. Mereka biasanya tinggal di dalam istana Qin. Sangat wajar jika Yang mulia Xuanxi belum pernah melihat mereka sebelumnya." Istana Qin, yang sebelumnya dikenal sebagai Istana Abadi Qin Yu, memang merupakan tempat yang belum pernah dikunjungi oleh kaisar mistik sekalipun. Jadi begitulah. Xuanxi tersenyum sambil mengangguk. Namun, dalam hatinya ia berpikir, siapa sangka klan Qin benar-benar memiliki kelompok ahli ini. Jika dibandingkan dengan jumlah ahli tingkat kaisar yang mereka miliki, mereka sebenarnya setara denganku. Langkah pertama dari rencana balas dendamku adalah membunuh Qin De untuk menciptakan kekacauan dalam pikiran Qin Yu sehingga dia akan diserang oleh iblis hati dan hancur berkeping-keping oleh petir ilahi selama kesengsaraan ilahi ketiga.
Meskipun 80 lebih orang yang dikuduskan ini memiliki kekuatan yang cukup, jika aku mendekati Kinde, orang-orang ini masih terlalu lemah untuk menghalangiku. Xuanxi sudah memiliki rencana untuk balas dendamnya. Rencananya untuk membalas dendam terhadap Qin Yu terdiri dari 2 langkah. Dahulu, ketika Xuanxi pertama kali menemukan klan Qin, Xuanxi awalnya ingin langsung membunuh seluruh klan Qin. Namun, ia kemudian menyadari bahwa jika ia membunuh seluruh klan Qin, ia hanya akan sangat membuat Qin Yu marah dan membuatnya datang untuk membunuhnya sebagai pelampiasan amarahnya. Hal ini kemudian akan memungkinkan Qin Yu untuk tidak lagi mengkhawatirkan kerabatnya, membatasinya dari ikatan-ikatannya. Kecepatan kultivasinya hanya akan menjadi lebih cepat. Ia bahkan mungkin dapat mencapai prestasi yang lebih besar lagi. Sasaran balas dendamnya adalah Qin Yu. Xuanxi tidak ingin Qin Yu meraih prestasi yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, dia membuat rencana ini. Kekuatanmu memang dahsyat, bahkan sangat dahsyat. Xuanxi menatap Qin Yu yang saat ini sedang berlatih dalam diam di kejauhan. Qin Yu, Hou Fei, dan Hei Yu semuanya duduk bersila, menunggu datangnya kesengsaraan ilahi. Namun, Qin Yu, kau terlalu sombong. Dengan 3 orang yang menjalani kesengsaraan ilahi bersama-sama, kekuatan kesengsaraan ilahi tidak hanya akan berlipat 3. Melainkan, akan meningkat 8 hingga 9 kali lipat, atau bahkan lebih. Aku tidak percaya bahwa setelah kau terkena iblis hati, kau masih mampu bertahan melawan kesengsaraan ilahi ketiga dengan kekuatan lebih dari 10 kali lipat dari kekuatan semula. Hati Xuanxi mendidih dipenuhi kebencian. Namun, dia tetap menampilkan ekspresi tenang di wajahnya. Jika iblis hati berhasil menyusup ke dalam tubuh seseorang, itu akan menjadi hal yang sangat menakutkan. Jika Qin Yu disusupi oleh iblis hati, maka tanpa kesadaran yang tersisa, dia mungkin masih bisa mempertahankan hidupnya dengan mutiara spiritual hukuman emas. Namun, jika Hou Fei dan Hei Yu kehilangan bantuan Qin Yu, maka akan sangat berbahaya dan sulit bagi mereka untuk tetap hidup. Melihatmu menyaksikan kematian ayahandamu di saat kesengsaraan ilahi, aku tidak percaya bahwa keadaan pikiranmu tidak akan terguncang. Xuanxi tersenyum getir. Begitu keadaan pikiranmu terguncang, iblis hati akan memasuki tubuhmu dan kematianmu akan pasti. Inilah yang menurut Xuanxi merupakan satu-satunya rencana yang mungkin berhasil. Dia tidak mampu memikirkan rencana yang lebih baik. Itu dia. Pupil mata Xuanxi tiba-tiba menyempit. Dia melihat seseorang. Xuanxi selamanya tidak bisa melupakan pria yang telah membunuh suaminya, Kaisar Yu, dengan satu pukulan tinju. Dan saat ini, pria kurus dan berkulit gelap itu bersama 2 pria lainnya. Xuanxi mampu merasakan aura yang sangat kuat terpancar dari ketiga orang ini. 3 Kaisar Iblis tingkat 9. Jantung Xuanxi tiba-tiba berdebar kencang. Berdiri di lokasi yang tidak jauh dari Xuanxi adalah Wulan, Yeku, dan Ao Wuming. Ketiganya juga datang untuk menyaksikan kesengsaraan ilahi Qin Yu. Belum lama ini, Wulan akhirnya menjadi Kaisar Iblis tingkat 9 setelah berlatih di ruang lapisan kedua alam Jianglan. 3 Kaisar Iblis tingkat 9 masih tidak mampu memengaruhi rencanaku. Bahkan jika mereka lebih dekat dengan Kinde, kurasa ketika aku menyerang untuk membunuhnya, mereka tetap tidak akan mampu menghentikanku tepat waktu. Xuanxi sangat percaya diri. Dia memiliki armor ilahi. Terlebih lagi, membunuh Kinde hanya membutuhkan 1 serangan darinya. Jika dia berdiri di samping Kinde dan tiba-tiba menyerangnya, maka meskipun Qin Yu tidak akan mengalami kesengsaraan ilahi, dia kemungkinan besar tetap tidak akan mampu bereaksi tepat waktu. Hampir mustahil baginya untuk bisa langsung muncul di antara mereka dan memblokir serangannya. Guru, kesengsaraan ilahi akan segera tiba. Mari kemari dan saksikan bersama kami, kata Lian Yu, wanita cantik yang sudah menikah, dengan hormat. Xuanxi tersenyum tipis dan berkata, tentu. Sambil berkata demikian, dia berjalan menghampiri Kinde. Pada saat ini, orang-orang yang datang untuk menyaksikan kesengsaraan ilahi Qin Yu terbagi menjadi 3 kelompok utama. Kelompok pertama adalah orang-orang yang berada di barisan terdepan. Mereka terdiri dari Kinde, Qin Feng, Feng Yuzi dan istrinya, putri Qin Feng, cucu Qin Feng, Qin Nan, dan anggota klan Qin lainnya yang memiliki kedudukan relatif tinggi. Tentu saja, ini juga termasuk Xuanxi yang berdiri di samping Kinde dan Feng Yuzi. Kelompok kedua adalah sisa anggota klan Qin.
Mereka sebagian besar berasal dari generasi muda. Kelompok orang ini berdiri di belakang Qin De dan mereka. Kelompok ketiga adalah 80 lebih orang yang telah dikuduskan. Yeku, Wulan, dan Owuxu juga berada di pinggir lokasi tempat kelompok orang ini berada. Xuanxi dan Qin De berdiri berdampingan. Mereka berdua bahkan mengobrol dan tertawa. Qin De, kau tak perlu khawatir tentang kakak Qin Yu. Aku yakin dia pasti akan berhasil melewati kesengsaraan ilahi, kata Xuanxi kepada Qin De sambil tersenyum. Qin De mengangguk sedikit dan berkata, terima kasih, Yang Mulia Kaisar Mistik, atas kata-kata baik Anda. Dan pada saat ini, gemuruh sejumlah awan hitam yang tampaknya tak terbatas mulai bergulir. Langit di atas seluruh planet tak berpenghuni itu tertutup lapisan awan hitam yang terus-menerus bergemuruh dan bergelombang. Kilat juga berkibar di antara awan-awan hitam tersebut. Qin Yu dan saudara-saudaranya sedang duduk bersila, tiba-tiba, ruang dalam radius 10 meter di sekitar mereka menjadi benar-benar terdistorsi. Kakak, ini akan segera dimulai. Hou Fei adalah orang pertama yang membuka matanya. Hei Yu juga membuka matanya, mengangkat kepalanya, dan memandang ke langit. Qin Yu adalah orang terakhir yang membuka matanya. Dengan sedikit senyum di wajahnya, Qin Yu memandang awan hitam yang berkobar menutupi langit. Bagi kita bertiga untuk menjalani kesengsaraan ilahi bersama-sama, akan menarik untuk melihat seberapa dahsyat kesengsaraan ilahi ini nantinya. Hampir bersamaan, ketiga bersaudara itu berdiri. Seperti batang baja, mereka berdiri tegak. Jubah yang mereka kenakan berkibar tertiup angin. Boom! Setelah sambaran petir, seketika itu juga, puluhan juta ular listrik mulai membombardir wilayah yang terdistorsi dengan keliling 10 mil. Qin Yu dan saudara-saudaranya dihadapkan dengan berbagai macam sambaran petir. Namun, mereka masih berdiri dengan tangan di belakang punggung. Mereka masih menatap langit. Mereka tampaknya sama sekali tidak peduli dengan sambaran petir itu. Saat ini, jenius dari klan Qin, Qin Nan, cucu Qin Feng, tidak dapat mengalihkan pandangannya dari pemandangan yang terbentang di hadapannya. Mulutnya sedikit terbuka. Dengan lembut, dia terengah-engah. Di dalam hatinya, sosok Qin Yu dan saudara-saudaranya bagaikan dewa. Pasti akan tiba suatu hari nanti aku akan menjadi seperti mereka, pikir Qin Nan. Bukan hanya Qin Nan, seluruh klan Qin, termasuk mereka yang telah ditahbiskan, setelah melihat pemandangan di hadapan mereka dan gempuran ular listrik sejauh mata memandang, yang meliputi seluruh langit, tidak dapat merasakan apapun selain keterkejutan dari pemandangan ini. Terjadinya puluhan juta ular listrik yang berkerumun sebelum kesengsaraan ilahi tiba, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Xuanxi dengan nada yang tampak khawatir. Kesengsaraan ilahi kali ini pasti akan sangat dahsyat. Qin De, Qin Feng, dan orang-orang di sekitarnya juga mulai khawatir. Kesadaran abadi Xuanxi mampu melihat dengan jelas ekspresi khawatir pada Qin De, Qin Feng, Feng Yuzi, dan yang lainnya. Dia mulai tertawa dalam hatinya. Oh Qin Yu, hanya dengan melihat puluhan juta ular listrik sebelum turunnya kesengsaraan ilahi, seseorang dapat mengetahui kekuatan kesengsaraan ilahi ini. Awalnya, aku tidak yakin sepenuhnya apakah rencana ini akan berhasil. Namun, tampaknya sekarang, bahkan langit pun membantuku. Tidak ada yang memintamu untuk membuat 3 orang menjalani kesengsaraan ilahi bersama-sama. Untuk menciptakan dosa bagi dirimu sendiri, kau hanya akan berakhir mati. Di antara gumpalan awan hitam yang tak terbatas, setetes darah tiba-tiba muncul dari dalamnya. Jumlah darah itu mulai bertambah. Sebuah awan darah raksasa berwarna merah tua muncul dari dalam awan hitam. Awan darah itu setidaknya berdiameter 10.000 mil. Huf, huf. Napas berat mulai terdengar. Para anggota klan Qin yang berdiri jauh menyaksikan kesengsaraan ilahi, hanya karena kekuatan dahsyat awan kesengsaraan, mulai merasakan jiwa mereka terkekang. Setelah cahaya berkelap-kelip, sang terpilih dari klan Qin, Wulan, serta Kaisar Mistik dan yang lainnya bergerak untuk mendirikan penghalang besar yang melindungi lingkungan sekitar semua orang. Sebuah kesengsaraan ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata Xuanxi berbinar. Seperti lautan darah, awan darah selebar 10.000 mil itu berputar. Di dalam awan darah itu, sebuah batu penggilingan dengan keliling sekitar 10 mil perlahan mulai muncul. Kilat biru tua menyambar di tengah batu penggilingan tersebut. 81 sambaran petir. Qin Yu yang mendongak menatap langit sedikit mengerutkan kening.
Xiao Hei, Fei Fei, bahkan selama kesengsaraan ilahi agung pertama Kaisar Xian dan penguasa hukuman emas Xing Yuan, hanya ada 9 petir berwarna biru tua. Namun, kesengsaraan ilahi agung pertama kita bertiga memiliki 81. Jumlah kekuatan ini tidak hanya 9 kali lebih besar, tetapi kualitasnya juga menjadi 9 kali lipat, dan setelah diperkuat oleh susunan kuno, kekuatannya akan lebih dari selusin kali lebih kuat, atau bahkan lebih kuat dari itu. Ekspresi Qin Yu berubah agak serius. Tampaknya dia masih agak ceroboh. Peningkatan kekuatan yang terjadi saat menjalani kesengsaraan ilahi bersama 3 orang sungguh terlalu menakutkan. Kakak, serahkan kesengsaraan ilahi agung pertama padaku. Hou Fei tertawa terbahak-bahak. Aku baru saja berhasil menguasai serangan tongkat tunggal yang mengguncang surga. Aku akan menggunakannya untuk mencobanya. Qin Yu sedikit mengerutkan kening. Fei Fei, formasi kuno kesengsaraan ilahi pertama ini terdiri dari 81 petir berwarna biru tua dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan jika kau berhasil memblokirnya, kau kemungkinan besar juga akan terluka. Aku akan menghadapinya bersama Monkey, kata Hou Fei yang mengenakan pakaian serba putih. Suaranya masih dingin seperti sebelumnya. Karena Monkey akan menggunakan serangan tongkat tunggal yang mengejutkan langit, aku akan menggunakan serangan tombak tunggal yang mengejutkan langit. Itu seharusnya cukup untuk memblokir sambaran petir. Qin Yu mengangguk, gemuruh. Batu penggilingan formasi kuno, yang tercipta dari 81 sambaran petir berwarna biru tua, perlahan turun dari langit. Batu penggilingan dengan keliling 10 mil itu kebetulan memiliki ukuran yang sama dengan wilayah tempat Qin Yu dan saudara-saudaranya menjalani kesengsaraan ilahi. Saat batu penggiling mulai perlahan turun, wilayah kesengsaraan ilahi juga mulai bergetar. Wosh, wosh, Hou Fei dan Hei Yu, seperti anak panah yang terbang, melesat ke langit dan melesat menuju batu penggilingan formasi kuno itu. Para penonton, anggota klan Qin, Kaisar Mistik, dan lebih dari 80 orang yang telah ditahbiskan, semuanya mengamati pemandangan di hadapan mereka dengan saksama. Tiba-tiba, siluet tongkat raksasa dan siluet tombak yang menjulang tinggi muncul. Bang, bang, dua suara dahsyat ini terdengar setelah munculnya siluet tongkat raksasa dan siluet tombak yang melayang tinggi. Dan pada saat yang sama, siluet tombak dan tongkat raksasa menembus formasi batu penggiling kuno itu. Batu penggiling dengan keliling 10 mil itu mulai runtuh dan hancur berantakan. 81 kilat berwarna biru tua terlepas dari ikatannya dan mulai terbang ke segala arah. Tanpa penguatan dari susunan formasi kuno, kilat berwarna biru tua saja tidak mampu melukai Qin Yu dan saudara-saudaranya. Kakak, dengan cepat, Hou Fei dan Hei Yu muncul di samping Qin Yu. Qin Yu tersenyum sambil mengangguk. Tidak buruk. Hou Fei mengangkat kepalanya dan menatap awan darah dengan keliling 10.000 mil. Namun, batu penggiling formasi kuno tadi benar-benar besar dan kuat. Bahkan dengan aku dan Mixed Hairbird bergandengan tangan, aku masih bisa merasakan energi getaran yang menakutkan itu. Aku akan menghadapi kesengsaraan ilahi kedua, kata Qin Yu sambil tersenyum. Hou Fei dan Hei Yu tidak mengatakan apapun. Itu karena mereka tahu akan kekuatan Qin Yu yang luar biasa. Kesengsaraan ilahi kedua adalah kesengsaraan api ilahi. Dalam menghadapi kesengsaraan api ilahi, Qin Yu benar-benar memiliki keyakinan mutlak. Itu karena Qin Yu memiliki harta spiritual Grand Mist, gelang api pemurnian. Dengan menggunakan gelang api pemurnian, dia mampu dengan mudah menyerap api ilahi. Namun, Qin Yu tahu bahwa beberapa ahli di alam ilahi mampu memeriksa kesengsaraan ilahinya di alam ilahi. Karena itu, lebih baik baginya untuk tidak menggunakan gelang api pemurnian. Cukup baginya untuk menggunakan harta karun spiritual Grand Mist, mutiara spiritual hukuman emas. Awan darah dengan keliling 10.000 mil itu terpisah menjadi bagian dalam dan luar. Kedua bagian itu mulai berputar berlawanan arah. Jejak api hitam muncul di persimpangan kedua bagian tersebut. Jumlah api ilahi hitam yang dihasilkan oleh awan darah raksasa itu sangat mencengangkan. Api ilahi hitam berkumpul dan membentuk bola api hitam. Benar, itu adalah bola api hitam. Bola api hitam ini berdiameter sekitar 1000 meter. Pada saat ini, seluruh bola api hitam itu menghantam ke bawah dengan kecepatan kilat. Adapun Qin Yu, dia hanya mengangkat kepalanya. Senyum terukir di wajahnya.